Oh my god. Tiga. Oke, selamat pagi sahabat alam. Ini adalah konten yang baru pertama kali kita buat setelah beberapa hari saya absen untuk mengupload video, teman-teman. Dikarenakan yang pertama ada sedikit musibah yang menimpa kepada diri saya. Untuk yang pertama saya ucapkan alhamdulillahirobbil alamin ya, teman-teman. Saya bersyukur sekali. Jadi sebetulnya ini adalah video yang ingin saya buat untuk lebih memberikan pesan kepada teman-teman yang semuanya bagi para pecinta ular lah, teman-teman, dimanapun dan siapapun tentunya. Dan ingin lebih memberikan kiat-kiat lah sedikit, mungkin saran ketika memang hal-hal seperti yang saya alami itu terjadi. Tapi amit-amit ya teman-teman, jangan sampai terjadi kepada kalian lah, teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan efek dari gigitan si ular weling gunung atau si ular kepala merah ini, teman-teman. Di video sebelumnya saya sempat menjelaskan ular ini untuk spesifikasinya seperti apa, bahayanya seperti apa, lalu ciri-ciri ketika tergigit oleh si ular ini itu seperti apa. Dan bukan kebetulan atau ya, jadi secara tidak sengaja ketika hari Sabtu ya, ketika kita beres bikin konten ya kameramen ya, hari Sabtu itu saya sampai di sini karena pulang dari sana itu jam 8 lah dari hutan itu. Pas sampai ke sini saya cek kandang gitu, teman-teman, karena saya tuh paling gak suka ngelihat kandang tuh berantakan gitu, teman-teman. Nah, setelah itu saya cek kandang si bunga rus flappy-shape ini, ternyata memang dia lagi shading atau ganti kulit, teman-teman. Ganti kulit dan tinggal sedikit lagi sebetulnya. Nah, kebetulan tangan saya gatel, teman-teman, pengen ngebantuin ganti kulit si ular bunga rus flappy-shape ini. Nah, lalu terjunlah tangan jahil saya untuk mengambil si bunga rus flappy-shape ini. Tapi kalau ngambilnya sih biasa pakai alat safety gitu, teman-teman. Tapi bukan ini ya, ini mah alat untuk ngasih makan ya. Bisa juga sih ini dipakai alat untuk memindahkan ular, bisa juga gitu. Nah, ternyata pada saat itu posisi memang sudah safety, saya pegang kepala. Pegang kepalanya justru sama tangan yang sebelah kiri. Nah ini ya, dipegang kepalanya di bagian sebelah kiri karena tangan kanan saya itu membantu atau ngelupasin kulit si bunga rus flappy-shape ini, teman-teman, gitu. Jadi pada saat itu saya pegang kepalanya, terus saya bantu ganti kulitnya gitu di ember. Secara tidak sengaja gitu, teman-teman, karena mungkin saya juga masih kecapean, masih kelelahan habis camping dari hutan.
Jadi pada saat itu saya kurang konsentrasinya di sebelah situ lah teman-teman. Jadi sehingga akhirnya si ular Bungarus flappicep ini saya lepaskan. Ternyata setelah dilepaskan berbalik arah, kepalanya set langsung nyabat ke jari manis saya nih. Ini di sebelah sini, yang sebelah kiri. Nanti ada gambarnya ya di sebelah situ. Jadi itu adalah proses ketika saya tergigit oleh si ular Bungarus flappicep ini. Dan yang paling luar biasanya teman-teman, karena saya sudah prediksi, karena ular ini jenis elapid, jadi rata-rata untuk jenis ular elapid itu ya sama halnya dengan ulang dan uling. Ini kan ulang gunung atau Bungarus flappicep. Jadi ternyata memang benar teman-teman, ketika si ular si ular Bungarus flappicep ini menggigit, efek yang saya rasakan pertamanya adalah memang pusing teman-teman. Wah, pada saat itu saya setelah tergigit pun gitu teman-teman, saya gak langsung reaksi apa-apa gitu teman-teman. Karena memang saya merasanya paling cuman goresan sedikit lah gitu teman-teman. Nah ternyata setelah saya beresin semuanya, diganti kulitnya itu, setelah saya beresin, saya masukin ularnya ke kandang yang ini, karena kandangnya belum saya rapihin. Ternyata si kulit saya ini lukanya ternyata lumayan agak dalam juga sih teman-teman. Jadi darahnya lumayan agak banyak juga keluar, dan dari situlah saya agak sedikit panik juga sih. Saya jujur ya, saya panik. Terus yang pertama, saya harus ngapain langkah saya yang pertama. Nah mungkin ini saya akan sedikit berbagi pengalaman juga kepada teman-teman. Jadi pada saat itu memang yang saya rasakan gejalanya adalah mual dan pusing, dan itu benar-benar terjadi. Saya muntah teman-teman. Ketika saya pergi ke kamar mandi, disitulah saya muntah, dan setelah itu wah ini udah benar-benar masuk racun ke dalam tubuh saya gitu. Karena ciri-ciri daripada neurotoksin itu ya seperti itu. Kepala mulai berat, tapi di situ untuk lukanya nggak ada fase lokal pun nggak ada. Maksudnya bengkak itu nggak ada, nggak terlalu bengkak lah gitu, nggak ada. Nah itu saya herannya itu di situ gitu. Kalau ular-ular yang elapid itu pastinya tidak akan menimbulkan dampak atau efek yang signifikan banget gitu, nggak ada. Justru kerasanya langsung ke sini, ke area badan yang di dalam, organ dalam gitu teman-teman. Nah setelah itu mengalami pusing. Setelah mengalami pusing, langsung saya masuk ke kamar, dan setelah itu saya nggak berbaring sih, saya cuma nyender doang gitu. Nah si tangan yang tergigit ini makin banyak mengeluarkan darah. Saya biarin dulu, dan saya minta sama istri saya untuk siram sama alkohol gitu teman-teman, sama Revanol. Jadi untuk menghilangkan sedikit bakteri lah mungkin ya. Nah pada saat itulah teman-teman gejala mulai berdatangan kepada saya. Pokoknya luar biasa banget. Dan yang saya alami paling parah itu, ini kan hari apa sih kemarin? Hari Selasa ya? Hari Selasa, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya? Berarti 4 hari dong? 4 hari. Nah selama itu teman-teman, dari hari Sabtu saya mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa, yaitu mengalami panas yang luar biasa. Panasnya minta ampun, seluruh badan itu saya panas semuanya. Dan memang napas agak sedikit sesak sih. Ya langkah-langkah yang saya lakukan adalah sama, imobilisasi teman-teman. Jadi kita intinya tidak diperbolehkan banyak bergerak, apalagi anggota badan kita yang tergigit itu jangan banyak bergerak. Nah itu jadi teman-teman mungkin ya saya masih dilindungi lah, masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup lah gitu teman-teman. Karena mengingat orang yang tergigit ular welang atau weling itu gak mencapai waktu hitungan jam teman-teman. Contoh kasus yang di Tangsel ya, yang satpam itu kan hanya beberapa jam saja, setelah itu langsung innalillahi. Memang ketika itu juga yang saya alami gak ada rasa yang
seperti digigit ular viper kan itu luar biasa ya. Ketika digigit ular viper bahkan saya mengalami pembengkakan yang sangat luar biasa ya. Kalau pas digigit ular viper jadi dampaknya sangat kelihatan. Tapi kalau jenis elafid itu nggak terlalu kelihatan teman-teman gitu. Nah, jadi mungkin itulah sedikit sharing ya teman-teman pengalaman saya. Jadi kenapa saya beberapa hari ini nggak upload video dulu, karena memang saya ingin memulihkan dulu badan saya. Terus intinya pesan dari pengalaman saya adalah yang pertama, hewan apapun tidak ada yang jinak teman-teman. Sekelas ular seperti ini pun yang sudah sering saya handle, mau itu ular king cobra, mau ular wola atau apapun jenis ular apapun itu, tidak ada yang dikategorikan jinak teman-teman. Karena apa? Insting setiap hewan itu akan berubah kapan saja. Jadi ular itu bisa saja sekarang jinak, tapi besok nggak tahu kan kita karakternya seperti apa ya, namanya juga hewan. Nah jadi itulah teman-teman. Terus yang kedua, ketika kita mengalami hal seperti apa yang saya alami, jadi intinya jangan panik. Ikutilah cara-cara yang memang sudah ditentukan, yaitu imobilisasi ketika tergigit oleh ular yang berbisa tinggi. Tapi tetap juga kita harus berkomunikasi dengan orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Ya, kita kan bisa nanti kalau misalnya tergigit ular berbisa, nanti bisa mengontak rekan-rekan yang ada di SIUP ya, ada nanti. Terus ada juga bisa ngontek di Dokter Tri Maharani juga selalu bersedia gitu teman-teman. Contohnya dulu yang saya tergigit itu saya kontekan terus sama Dokter Tri Maharani, dan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa gitu teman-teman. Jadi itulah mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi nah ini masih saya bungkus teman-teman, jadi saya belum berani buka. Nanti mungkin kalau sudah saatnya kita buka bersama-sama teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi ini videonya saya buat dalam keadaan saya belum mandi selama 4 hari teman-teman. Lihat bibir saya aja ini masih pecah-pecah seperti ini, kering semuanya, dan ini badan saya sebetulnya masih lemes dan sedikit mual juga, masih mual juga teman-teman. Jadi intinya video-video yang ada di dalam konten saya itu, apalagi yang bersifat pre-handle seperti itulah, hal-hal yang bodoh gitu teman-teman, itu jangan ditiru teman-teman. Kalau tidak mau seperti saya, masih mending ya kalau misalnya kita imunitas tubuh kitanya masih kuat gitu teman-teman, dan masih diberikan kesempatan sama yang di atas, itu masih mending gitu teman-teman. Tapi kan kita mah nggak tahu setiap orang imunitas tubuhnya itu seperti apa. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Suara saya juga sudah sakit, sudah mau habis. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.